Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan semangat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai prinsip pengembangan kurikulum yang dimana pembahasan ini mengenai prinsip kontinu. Saya sebagai moderator Nanda, kemudian ada rekan saya Karina, selanjutnya ada rekan saya Elvira. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Elvira. Kepada Elvira, disilakan. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pembahasan ini akan membahas pengembangan kurikulum, prinsip kontinu, contoh implementasi dalam pembelajaran, penerapan prinsip relevansi kurikulum di sekolah. Pengembangan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum tidaklah bersifat statis. Kurikulum dapat diubah maupun dimodifikasi secara dinamis mengikuti arah perkembangan zaman. Proses pengubahan dan memodifikasi adanya proses pengembangan. Prinsip kontinuitas dalam KBBI bisa diartikan kesinambungan, kelangsungan, kelanjutan. Selain itu, prinsip kontinu memiliki makna berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Prinsip kontinu yaitu saling berkesinambungan, ada vertikal sifatnya dan horizontal. Vertikal adalah bertahap atau berjenjang, artinya jenjang pendidikan yang satu dengan yang lebih tinggi dikembangkan kurikulumnya secara kesinambungan tanpa ada jarak di antara kedua, dari tujuan pembelajaran sampai ke tujuan pendidikan nasional. Secara horizontal atau berkelanjutan dapat diartikan pengembangan kurikulum, jenjang pendidikan dan tingkat atau kelas yang sama tidak terputus-putus dan menerapkan perkembangan yang terpadu. Baik, itulah presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saudara Elvira. Selanjutnya penjelasan mengenai implementasi dalam pembelajaran akan dijelaskan oleh Karin. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh implementasi dalam pembelajaran. Jadi teman-teman bisa lihat bahwasannya ketika siswa mempelajari matematika di sekolah dasar, mereka mempelajari penambahan, pengurangan dengan angka dari 1 sampai 200. Jadi materi itu dibuat lebih sederhana dulu untuk anak sekolah dasar. Dan selanjutnya itu ketika kita SMP, kita akan mulai belajar perkalian, pembagian, akar, dan itu berada di angka yang lebih tinggi dari kita di SD, itu antara 300 sampai 10.000. Jadi mengapa itu berkelanjutan? Karena penerapan materi itu tidak tumpang tindih, sehingga tidak terjadinya disharmonisasi yang membuat siswa menjadi jenuh atau bosan dalam belajar. Selanjutnya ada sebuah berita. Nah, dalam berita tersebut ada penjelasan kurikulum Merdeka Belajar yang berlaku untuk SD, SMP, SMA. Orang tua harus tahu. Jadi maksudnya itu kurikulum itu berkelanjutan dari SD, SMP, SMA yang disebut tadi secara vertikal, yaitu berjenjang. Jadi materi yang di SD itu akan berkelanjutan di kurikulum SMP, dan kurikulum SMP itu akan berkelanjutan di kurikulum SMA. Jadi sehingga tidak ada disharmonisasi atau tumpang tindih. Terima kasih penjelasan saya, kembali kepada rekan. Baik, penjelasan terakhir yaitu mengenai prinsip kontinu sudah kita ketahui bersama bahwa kontinuitas itu adalah prinsip yang berkesinambungan, berkelanjutan dan tanpa tumpang tindih. Contohnya saja penerapan kurikulumnya itu terjadi di SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Seperti dalam pelajaran PDOK, untuk kelas 10 itu siswa-siswinya dikenakan materi bola voli, kemudian di kelas 11 materinya bola basket, lalu yang kelas 12 materinya pencaksilat. Jadi tidak ada alasan lagi bagi guru PDOK untuk mengenakan siswa pada materi kelas 10 bola voli, kelas 11 bola voli, dan kelas 12 bola voli. Tidak ada lagi seperti itu. Itu mengenai prinsip kontinuitas.
Terima kasih teman-teman, itulah penjelasan dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mohon maaf kami batasi cukup 1 orang dulu. Silakan ditanyakan. Oh, maaf. Iya, silakan saudara Edo Sendi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Bapak Nanda yang mengizinkan saya untuk bertanya mengenai prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Yang adapun yang ingin saya tanyakan itu, apabila prinsip kontinuitas ini tidak ada dalam pengembangan kurikulum, apa dampaknya dan risikonya? Itu aja, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Edo yang telah bertanya, kepada saudari Karin dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Edo. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Abang Edo. Apabila prinsip kontinuitas itu tidak terdapat di kurikulum, apa dampaknya dan resikonya? Jadi kalau menurut saya, ketika kontinuitas itu tidak ada di kurikulum, jadi siswa itu akan memiliki kesenjangan pengetahuan. Jadi kesenjangan pengetahuan itu akan berdampak terhadap pendidikan kepada tingkat selanjutnya, sehingga jadi siswa itu tuh tidak memiliki pemahaman tentang apa yang mereka pelajari. Seperti contohnya bahwasanya ketika siswa itu belajar langsung dihadapkan dengan pembelajaran dengan yang materi kompleks, siswa itu tidak memiliki pemahaman dasar. Karena pemahaman dasar itu perlu ada ya, dan berkelanjutan dari materi yang sederhana sampai materi dengan lebih kompleks dan lengkap, sehingga akan terjadinya penghambatan dalam pembelajaran. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih. Begitu jawaban dari kelompok kami, saudara Edo. Bagaimana saudara Edo mengenai penjelasan dari kelompok kami atas pertanyaannya? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih Pak Kari. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas kesempatan yang kami berikan cuma 1 pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya, teman-teman disilakan untuk berkomentar. Nanti kami upload di channel YouTube kami. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.